السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لرضاء الله تعالى ولمحبة وشفاعة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لقضاء حاجاتنا، حاجات الدنيا، حاجات الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا خالصة لوجهك الكريم birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para bapak, para ibu jamaah Masjid Ar-Raudhah, alhamdulillah sedaya ingkang sangat kula muliaken, mugi-mugi sesuai nawaitu kita ngaji di masjid yang kita cintai ini, di Masjid Ar-Raudhah. Mudah-mudahan kula jenengan sami-sami angsal ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, sesuai menapa ingkang kula aturaken pada bulan sebelumnya bahwa kita sekarang ngaji tentang kemuliaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin karena bertepatan dengan bulan Maulid, kita ngaji tentang kemuliaan, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan para sahabat itu antara lain disebutkan di dalam akhir surat Al-Fatah ayat ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi di rakaat kedua saya baca waktu salat maghrib. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Sadaqallahul Azim. Para bapak, para ibu, pada pertemuan sebelumnya disebutkan bahwa sahabat itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada
malaikat, kitab Allah, tetapi dia punya keistimewaan yang tidak bisa kita kejar. Apa itu? Dia pernah berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebersamaan mereka dengan Rasulullah itu yang istimewa. Mereka bisa sholat bersama Rasulullah, mereka bisa ngaji bersama Rasulullah, bahkan mereka bisa berjuang menyebarkan Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam jihad gerilya Rasulullah, beliau ditemani oleh para sahabatnya. Maka para sahabat itu kedudukannya sungguh luar biasa. Sedikit saya review yang kemarin supaya nyambung dengan apa yang akan saya sampaikan. Saking mulianya para sahabat, saking mulianya para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda demikian, "Fawalladzi nafsi biyadihi," maka demi zat di mana diriku ini di bawah kekuasaannya, "lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu." Kalau saja seorang dari kalian, selain sahabat maksudnya, benar-benar berinfak sebesar bukit Uhud. Infak apa? Emas. Subhanallah. Infak emas sebesar bukit Uhud. Kan luar biasa. Jangankan sebesar bukit Uhud, sak lengan maun sudah luar biasa itu. Jika ada warga Geria Permata kok infak emas sak lengan, itu pasti jadi viral itu. Jadi viral. Jenengan nek kepengin viral coba mawon nggih. Infak emas sak lengan ke masjid nih. Wah, pasti itu dijamin viral lah. Apalagi di zaman sekarang, zaman medsos kados kita nih. Para bapak, para ibu, kalau saja sesungguhnya seorang dari panjenengan berinfak seperti bukit Uhud, berinfak emas. Kata Rasul, ma adraka mudda ahadihim, tidak akan bisa mengejar mudda ahadihim, tidak akan bisa mengejar mudda ahadihim, infak mereka para sahabat yang hanya satu mud. Satu mud itu Masya Allah sedikit sekali. Satu mud itu, anggaplah, taruhlah satu mud sak cau gitu nih. Para bapak, para ibu, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ada sahabat berinfak satu mud atau separuh mud. Kita dari kalangan selain sahabat berinfak emas seperti bukit Uhud. Sahabat hanya infak beras satu mud. Pahala kita yang berinfak emas sebesar bukit Uhud tidak akan bisa mengejar pahalanya sahabat meskipun hanya berinfak satu mud. Saking tingginya kedudukan sahabat itu, saking istimewanya kedudukan sahabat itu. Para bapak, para ibu, kenapa mereka itu begitu istimewa? Semata-mata hanya karena mereka itu pernah bersama dengan Rasulullah, pernah melihat Rasulullah, pernah sareng kalian Rasulullah. Itu yang menjadikan mereka itu kemudian tergolong sahabat. Dan kebersamaan mereka dengan Rasulullah itulah yang menjadikan mereka itu istimewa. Bahkan dipuji di dalam akhir surat Al-Fatah ini. Saya bacakan, Muhammadur Rasulullah. Yukhbiru ta'ala an Muhammadin annahu rasuluhu haqqan bila syakkin wala ghaibin. Faqala Muhammadur Rasulullah. Adapun Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama dengan Muhammad, dengan Rasulullah, siapa? Para sahabat. Dipuji oleh Allah.
Disebutkan dalam tafsir ini, summa sanna bisana'i ala ashabihi. Lalu Allah itu memuji sahabat-sahabatnya Rasulullah. Setelah Allah menyatakan kebenaran risalah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah memberikan pujian yang luar biasa kepada para sahabatnya. Ngapunten. Kok cara kula jenengan dipuji kalian Allah itu kan luar biasa. Luar biasa. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah semua yang memberikan kita kehidupan, Allah semua yang memberikan kita hidayat, Allah semua yang memberikan kita keimanan, Allah semua yang memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa menjadi hambanya, bisa sholat. Semua itu dari Allah. Lalu apa yang sesungguhnya anugerah dari Allah itu oleh Allah dipuji. Padahal sebetulnya itu anugerah Allah. Mohon maaf, contoh sederhana. Misalnya nggih, Abah Romli ini nyuwun pangapunten, maringin kula misalnya memberi saya HP. Contoh. Lawang HP ini loh, pemberian Abah Romli. Lalu Abah Romli itu memuji HP yang saya miliki, padahal pemberian dari beliau. Kan berarti saking istimewanya. Wong ini semua anugerah dari Allah, lalu oleh Allah dipuji. Saking istimewanya. Itu semua Allah yang menciptakan, semua Allah yang memberi. Kemudian Allah memuji. Apa pujian Allah? Walladzina ma'hu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Bapak Ibu, apa pujian Allah? Dan orang-orang yang bersama Muhammad, bersama Rasulullah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyidda'u 'alal kuffar. Mereka tegas, mereka keras, mereka subhanallah, disebutkan dalam hadis ini, wa hadhihi sifatul mu'minin ay yakuna ahaduhum syadidan anifan 'alal kuffar. Mereka harus tegas, mereka harus keras di dalam apa? Membangun hubungan dengan orang-orang non-muslim. Sahabat-sahabat itu seperti itu. Dan sifatnya yang tegas dan keras di dalam membangun hubungan dengan non-muslim itu dipuji oleh Allah. Kenapa? Karena subhanallah, mereka punya ghirah yang luar biasa di dalam diri mereka. Mohon maaf, saya tidak dalam konteks mengajarkan kekerasan, terorisme, bukan. Ini kaitannya dengan sifat-sifatnya sahabat. Hanya itu saja, tidak lebih dari itu. Kalau namun menyampaikan sifatnya para sahabat yang dipuji oleh Allah. Kenapa? Mereka tegas, mereka keras dalam membangun hubungan dengan non-muslim. Mereka tegas bahwa ini bukan saudara kita, bahwa ini bukan saudara kita seagama, meskipun mungkin saudara kita sebangsa, saudara kita setanah air, saudara kita sesama manusia. Tapi ini bukan saudara kita seagama. Maka hal-hal yang menyangkut persoalan agama harus tegas. Mohon maaf, kan kemarin rotok rame dong di media sosial. Akhirnya terjadi suatu tragedi yang luar biasa di Korea nih Gunggi. Malam 31 Oktober itu sebetulnya kan, mohon maaf, bagian dari ritual umat Kristiani itu sebetulnya kan. Lalu banyak, mohon maaf, umat Islam yang ternyata ikut serta di dalamnya merayakan malam 31 Oktober. Napa nama ini? Nah, ini jenengan hafal nih. Kula mboten hafal kula jeneng iki. Itu sebetulnya kalau saya baca itu bagian dari ritual umat Kristiani, bukan ritual kita. Tapi ada sebagian dari umat Islam yang ternyata ikut-ikutan. Lalu ramai di media sosial tadi. Bapak Ibu, Masya Allah, sahabat-sahabat Rasulullah itu tegas. Ini persoalan akidah, ini persoalan keyakinan, ini persoalan agama, beda. Urusan persoalan sosial, urusan persoalan kehidupan sehari-hari yang tidak menyangkut keyakinan teologis. Oh enggak lah, kita bangun hubungan. Urusan bisnis
urusan bertetangga, urusan gotong royong, bersih-bersih kampung, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah menyangkut agama, asyidda'u 'alal kuffar, itu sifatnya para sahabat tempo dulu. Jadi Bapak Ibu, dan sifat ini sekali lagi Allah puji. Sifat para sahabat yang tegas, yang keras terhadap orang-orang yang kafir, non muslim, yang menyangkut persoalan akidah, persoalan teologis, ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, subhanallah, ruhama'u bainahum, sahabat itu dengan sesama muslim, subhanallah, saling membantu, saling bertenggang rasa, ruhama, saling menyayangi, saling membantu, saling bertenggang rasa, saling toleransi antar satu dengan yang lain. Itu sifat para sahabat. Makanya oleh Rasulullah digambarkan di dalam hadis, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid in ishtaka minhu utwun tada'a lahu sairul jasad bis-sahri wal humma. Dalam hadis yang lain, wa qala sallallahu alaihi wasallam, al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan, wa shabbaqa sallallahu alaihi wasallam baina asabi'ihi. Bapak Ibu ingat satu kalau muliakan. Jadi sifat yang kedua yang dimiliki sahabat dan itu yang dipuji oleh Allah, mereka itu dengan sesama muslim, dengan sesama Islam, umat Islam, ruhama. Mereka saling kasih, saling sayang, saling bertenggang rasa, saling toleransi, dan seterusnya. Makanya digambarkan oleh Rasulullah, perumpamaan orang-orang yang beriman itu di dalam membangun kasih sayang antar sesama mereka seperti kal jasadil wahid, seperti tubuh kita ini. Jika satunya sakit, maka yang lain mohon maaf ikut melek. Tada'a ilaihi inishtaka minhu utwun tada'a lahu sairul jasad bil humma was sahri. Jika ada sebagian yang sakit, yang lain pun turut merasakan juga bil humma. Akhirnya yang lain ikut panas, ikut demam, was sahri, bahkan ikut melek. Padahal yang sakit hanya tangan, tapi sing melek semuanya. Umat Islam itu idealnya seperti itu. Dan sahabat itu seperti itu dahulu. Ruhama'u bainahum. Makanya di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin." Maka Allah akan menghadirkan biqaumin, mendatangkan biqaumin, sekelompok orang. Siapa mereka? Yuhibbuhum. Mereka itu dicintai oleh Allah. Subhanallah. Allah mengakui sendiri, yuhibbuhum. Allah itu mencintai mereka. Siapa mereka itu? Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu, subhanallah, sahabat itu luar biasa. Kemarin sempat saya sebutkan, serendah apapun derajat dan makom sahabat, serendah apapun derajat sahabat di tengah-tengah sesama sahabat, itu masih lebih tinggi derajatnya sahabat dibandingkan derajat wali yang paling tinggi. Ada seorang wali yang sangat tinggi kedudukannya, ada seorang sahabat yang sangat rendah kedudukannya di antara sesama sahabat, masih lebih tinggi kedudukan para sahabat. Kenapa? Itu tadi, karena mereka memiliki satu hal yang tidak akan pernah dimiliki oleh yang lain.
mereka pernah bersama dengan Rasulullah. Bahkan mereka ngaji dengan Rasulullah, bahkan mereka sholat dengan Rasulullah, mereka mengamini doanya Rasulullah yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh selain sahabat. Makanya mereka itu yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Mereka pun mencintai Allah. Buktinya mereka mencintai Allah, mencintai dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat. Kemudian sifat yang ketiga, tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Tarahum, kamu melihat mereka. Siapa mereka? Sahabat itu ruk'an sujjada, mereka sholat. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka menjalankan ibadah sholat, menjalankan ruku', menjalankan sujud. Tarahum, panjenengan melihat mereka ruk'an dalam keadaan ruku', sujadan dalam keadaan sujud. Yabtaghuna, mereka mengharapkan fadlan, anugerah minallahi dari Allah, wa ridwana, dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memuji mereka. Kenapa mereka itu? Mereka itu ahli sholat. Subhanallah. Mereka itu ahli sholat. Disebutkan secara khusus amal mereka. Apa? Ruku'. Apa? Sujud. Terlebih sujud. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Momen yang terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika mereka sedang di dalam sujud. Sujud itu adalah saat-saat kita hamba-hamba Allah berhubungan secara dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sujud di sini disebutkan secara khusus ruk'an sujjada. Subhanallah. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Wasafahum. Allah mensifati mereka, menjelaskan sifat mereka, bikasratil a'mal wa kasratis salah. Mereka ahli ibadah, mereka ahli salat. Mudah-mudahan kula jenengan sakit ketularan. Sakit kula barokah ngaji gitu nih gini. Wahia khairul a'mal, di mana salat itu adalah ibadah yang paling mulia dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Dibandingkan haji masih lebih baik salat. Dibandingkan puasa masih lebih baik salat. Dibandingkan zakat masih lebih baik salat. Lebih-lebih salat di awal waktu. Makanya ketika panjenengan memperingati Isra Mi'raj, itu hadis yang sering kali disebutkan, afdalul a'mal as-salatu fi awwali waqtiha. Amal terbaik itu adalah salat tepat pada waktunya di awal waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati atau menjelaskan sifat para sahabat itu yang ahli ibadah. Mereka ahli salat. Wa wasafahum bil ikhlas fi halillahi ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat sahabat berikutnya. Pripun? Mereka ibadah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kepingin anugerahnya Allah, kepingin ridhonya Allah, itu yang diharapkan oleh para sahabat, tidak mengharapkan yang lain, semata-mata lillahi ta'ala. Sifat yang keempat, yang ketiga, yang keempat. Lalu sifat yang kelima, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Bapak Ibu, ini yang istimewa. Mohon maaf nanti ketika saya jelaskan ayat ini jangan ada yang tersinggung. Mohon maaf ya, saya jelaskan, saya sampaikan dari awal, jangan ada yang tersinggung. Bapak Ibu, tanda-tandanya sahabat itu apa? Antara lain sifat mereka, simahum, tanda-tanda mereka itu fi wujuhihim, berada di wajah mereka.
Apa? Min atharis sujud, jejaknya sujud, bekasnya sujud. Apa itu? Menurut ahli tafsir, menurut ahli tafsir, simahum fi wujuhim yakni as-sumtul hasan. Wa qala Mujahid wa Wahid yakni al-khusyu' wat tawadu'. Bapak Ibu, apa yang dimaksudkan di wajah itu ada jejak sujud? Subhanallah, sikapnya baik, perilakunya baik, andap asor, orangnya tenang, khusyuk. Itu. Maka kata sebagian ahli, qultu ma kuntu arahu illa hadzal athar fil wajh. Faqala rubama kana baina ainai man huwa aqsa qalban min fir'aun. Mohon maaf. Yang dimaksudkan bekas sujud itu bukan hitam-hitam yang ada di sini itu, bukan. Mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf. Yang dimaksudkan ayat ini bukan keningnya sahabat itu hitam-hitam, bukan seperti itu. Kalaupun mungkin mohon maaf ada di antara kita yang saking senangnya sujud sampai hitam, tidak ada masalah. Monggo. Para bapak, para ibu, jenengan sing ahli sujud, jenengan sujud selama-lamanya, sepanjang-panjangnya, nikmati sujud itu, nikmati kebersamaan kita bersama Allah, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Kemudian baca doa-doa yang lain sampai akhirnya mohon maaf kadang sampai membekas. Kadang secara pribadi kalau terlalu sering membekas di sini. Tapi kalau sungkan, enggak ahli sholat kok membekas gitu. Sungkan wis membekas ngoten wis. Kau usah suwi-suwi sujud lah. Kok ireng tang mriki sungkan. Sawangane ahli sholat ngoten. Ini sungkan saya itu. Tapi ada kadang mohon maaf sebagian yang justru digosok-gosokno ngoten niku. Sampai bendol-bendol ngoten. Sebetulnya kalau sujudnya normal kan enggak sampai bendol niku nggih. Tapi enggak masalah. Itu masing-masing orang lah, masing-masing orang monggo. Wong kening-keninge dhewe kok mboten napa-napa to nggih. Nggih, wajah-wajahe dhewe ra apa, mesti sampai bendol. Enggak masalah. Kita jangan ngurusin orang. Para bapak, para ibu, cuma saya luruskan. Yang dimaksudkan ayat ini bukan hitam bendol yang ada di sini, bukan. Saya lihat sampai digosok-gosok ke lantai. Saya lihat, pernah itu saya lihat. Digosok. Awake dhewe kepengin mulus kok kepengin bendol iku lho nggih. Jadi para bapak, para ibu, mohon maaf. Ini maka saya luruskan. Tidak perlu kita ingin ini hitam supaya dilihat orang ahli ibadah. Gak perlu. Kita itu yang penting ibadah itu mukhlishina lahuddin lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bukan supaya dilihat orang ahli sujud, bukan itu. Bukan itu jejak sujud yang dimaksudkan. Ma kuntu arahu illa hadzal athar fil wajh. Faqala rubama kana baina ainai man huwa aqsa qalban min fir'aun. Mungkin saja ada orang yang hatinya, ini kata tafsir ini saya bacakan. Mungkin saja ada orang yang mohon maaf di sini keningnya hitam tapi hatinya lebih keras dibandingkan hatinya Firaun. Begitu kan? Mohon maaf. Kenapa? Karena salah niat itu tadi. Nggih. Penirang bengkoto ahli sujud. Tambah gak karu-karuan niku. Sujud niku mboten diketok-ketokno. Sujud itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka yang dimaksudkan, mohon maaf, yang dimaksudkan simahum, tanda mereka itu berada pada wajah mereka dari jejak sujud. Apa itu yang dimaksudkan? As-sumtul hasan, sikap dan perilakunya yang baik. At-tawadu, orangnya andap asor, orangnya tenang, bawaannya tenang, teduh, dipandang menyenangkan. Saya baca beberapa hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, para bapak, para ibu, Masya Allah, man kasurat salatuhu
bil-lail hasuna wajhuhu bin-nahar. Orang yang banyak sholat sujud di malam hari. Subhanallah. Hasuna wajhuhu bin-nahar. Akan tampak wajah itu cerah. Akan tampak wajah itu cerah. Kenapa? Karena di dalamnya cerah. Yashrah sadrahu lil Islam. Dada ini lapang. Dan suasana batin, suasana spiritual atau ahwal yang ada di dalam batin kita itu tampak di dalam wajah kita. Ada beberapa hadis yang akan saya bacakan. Bapak Ibu, salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf. Kata Rasul, ma asarra ahadun sariratan. Tidaklah seseorang menyembunyikan suatu rahasia. Hubungan dia, ibadah dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya amaliyah yang dia rahasiakan. Dia punya istiqomah zikir yang dia rahasiakan. Dia punya istiqomah sedekah yang dia rahasiakan. Dia simpan, tidak pernah dia ceritakan, tidak pernah ada orang yang tahu. Dan itu yang luar biasa. Mohon maaf. Apa kata Rasul? Illa albasallahu ta'ala rida'ah. Kecuali Allah akan memakaikan dia rida'ah. Apa? Rida'ah, selendangnya sarirah itu, selendangnya rahasia yang dia sembunyikan itu. Jika dia menyembunyikan suatu yang rahasia, yang tersembunyi, Masya Allah, apapun yang dia sembunyikan oleh Allah akan ditampakkan melalui perilakunya. In khairan fa khairun. Kalau yang dia sembunyikan hubungan ibadahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, kebaikannya dengan Allah, ibadahnya dengan Allah, suatu saat akan tampak dan orang pun akan tahu. Kenapa seperti itu? Innalil hasati nuran fil qalbi wa diya'an fil wajhi wa sa'atan fil rizqi wa mahabbatan fi qulubin nas. Bapak Ibu, setiap kebaikan, termasuk kebaikan sujud kita salat malam, Masya Allah, nurun fil qalbi. Ada kecerahan di hati kita, ada nur yang Allah teteskan di dalam hati kita. Wadiyaan fil wajhi, dan itu akan tampak cerah di wajah kita. Mohon maaf, di sawang menyenangkan. Mohon maaf, Boten kados kula kumus-kumus boten nggih. Di sawang kok sumuk boten, sing nyawang wis sumuk boten nggih. Nyuwun pangapunten, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa kadang ada seseorang di sawang menyenangkan, wajahnya cerah, orangnya teduh, tenang bawaannya, perilakunya subhanallah, bawaannya santun, ramah, andap asor. Bapak Ibu, bisa jadi itu adalah refleksi, cerminan dari dalam. Nah, orang bilang inner beauty, cantik yang di dalam, cerah yang di dalam, tampak di wajah itu. Masya Allah. Makanya, apapun yang kita sembunyikan, kalau itu kebaikan, maka selendang kebaikan itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairun. Jika yang kita sembunyikan itu adalah kebaikan, yang kita rahasiakan itu adalah kebaikan ibadah kita, kebaikan hubungan kita dengan Allah, sujud kita kepada Allah, nggak perlu ada hitam, nggak perlu. Kalau memang kita ahli sujud, Allah akan pakaikan selendang sujud itu pada diri kita. Akan tampak dari wajah kita, akan tampak dari sikap dan perilaku kita, akan tampak dari amaliyah kita. Ini orang ahli sujud. Gak perlu hitam, gak perlu bendol. Apunten. Sing hitam sing bendol nggih boten napa-napa lah. Boten napa-napa. Kening-keninge dhewe kok nggih. Cuma para bapak para ibu nyuwun pangapunten, lebih aman. Gak ketok wong. Kok cara jenengan saged ngrekso, masya bendolo hitam teng mriki, jenengan saged ngrekso. Artinya saged ngrekso pripun? Jenengan saged ngrekso ati, nggih. Boten rumangsa ahli ibadah,
niki ujub nggih. Bisa menghindari ujub, boten rumungso, boten bangga. Yang kedua, boten ria pamer pada orang, ahli sujud, pengen ketok wong, kan akhirnya cilaka. Di dalam Al-Quran kan Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un alladzina hum yura'un. Nopo yura'un niku? Riya, pamer. Yo salat tapi dia pamer dengan salatnya, sujud tapi pamer dengan sujudnya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya, mudah-mudahan. Dan kita husnudzon, kita berbaik sangka. Para bapak, para ibu, saudara-saudara kita yang mohon maaf pas Allah memberikan pas jejak sujud itu tanpa, mohon maaf Bapak Ibu, mudah-mudahan bukan dalam rangka riak pamer, tetapi memang muncul dengan sendirinya. Mudah-mudahan seperti itu. Dan itu lebih aman. Coro jenengan songko anis ditutup aja, ben gak ketok. Sebab ahli sujud itu, kalau memang benar-benar ahli sujud, Bapak Ibu, gak perlu ada hitam di sini. Illa albasahullahu ta'ala rida'ah. Maka kebaikan yang kita lakukan itu akan dipakaikan oleh Allah, akan tampak. Jika baik akan tampak baik. Maka para bapak, para ibu, masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kata al-imam Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ma asarra ahadun sariratan illa abdaha Allah ta'ala ala safahati wajhihi wa falatati lisanihi wal gharadu anna syai'il kamin fin nafsi yadhhar ala safahatil wajhi. Fal mu'min idza kanat sariratu sahihatan ma Allah aslahallahu azza wa jalla zahirahu linnas. Para bapak, para ibu, kata al-imam Utsman bin Affan, Amirul Mukminin, khalifah yang ketiga, beliau matur, tidaklah seseorang itu menyembunyikan satu rahasia. Mungkin hubungan dia dengan Allah, zikir dia dengan Allah, dia sembunyikan. Illa abadahallahu ala safahati wajhi. Allah akan tampakkan. Di mana? Di wajahnya. Di wajahnya. Mohon maaf, panjenengan tingali mawon orang yang ahli salat dengan orang yang tidak ahli salat. Dilihat dari wajah tanpa, oh ini orang ahli salat. Boten mergo ganteng nih, boten mergo ayu nih, boten. Tidak. Kuatah tiang ganteng tapi surem. Ada tiang ayu tapi surem. Dilihat tidak menyenangkan. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa? Karena memang kebaikan yang mereka sembunyikan, termasuk kebaikan kula kalian panjenengan, hubungan kita dengan Allah yang kita sembunyikan, sedekah kita sembunyikan, ibadah kita sembunyikan, itu akan tampak di wajah kita. Tidak bisa. Kemudian wafalatati lisanihi, dan akan tampak dari cara dia berbicara, tutur bahasanya. Kebaikan itu akan seperti itu. Dan itulah tanda-tandanya para sahabat. Mereka tuh khusyuk, teduh. Masya Allah. Bahkan para bapak, para ibu yang satu kula muliakan, di dalam salah satu penjelasan yang wa min hadhil ayat intaza'al Imam Malikun rahmatullahi alaihi fi riwayatin anhu subhanallah qala li annahum nyuwun pangapunten saya salah membaca. Para bapak, para ibu yang sangat kula muliakan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Fas-sahabatu radhiyallahu anhum khalusat niyyatuhum wa hasunat a'maluhum fa kullu man nadhara ilaihim a'jabuhu fi simatihim wa hadihim. Wa qala Malikun radhiyallahu anhu balaghani anna an-nasara kanu idza ra'aw as-sahabah radhiyallahu anhum alladzina fatahu asy-syam yaquluna wallahi la haula khairun minal hawariyin fima balaghna. Bapak Ibu,
orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani dahulu, ketika sahabat-sahabat itu menaklukkan negeri Syam, datang ke Syam dan berjuang di Syam dan menaklukkan kota Syam, orang-orang Nasrani yang ada di Syam yang melihat sahabat, mereka itu bersumpah, ini orang Nasrani. Apa kata mereka? Subhanallah, wallahi la haula, niscaya para sahabat ini, orang-orang ini, para sahabat-sahabat Rasulullah, khairun minal hawariyin fima balagna, lebih baik dibandingkan siapa? Al-hawariyin. Siapa hawariyin? Pengikut setianya Nabiullah Isa, sahabat-sahabatnya Nabi Isa. Ketika melihat wajahnya para sahabat yang luar biasa, yang cerah, orangnya yang santun, ramah, andap asor, tutur katanya yang baik. Ketika mereka itu melihat sikap dan perilakunya sahabat yang luar biasa, wajahnya yang cerah, mereka itu heran. Kemudian mereka bersumpah, demi Allah, niscaya mereka sahabat-sahabatnya Rasulullah itu lebih baik dibandingkan sahabatnya Nabi Isa. Siapa yang bilang seperti ini? Orang Nasrani yang notabene pengikutnya Nabi Isa. Saking mulianya para sahabat. Subhanallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu ingkang satkula muliakan, kita ngaji tentang sahabat, kemarin ngaji tentang Rasulullah, sekarang ngaji tentang sahabat, sedikit mendapatkan ketularan. Sakit ketularan, minimal subhanallah niru salatnya niki nggih. Ahli ibadah, ahli salat yang lillahi taala. Insyaallah. Mugi-mugi manfaat lan sarengan hidayat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.